Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat untuk kalian hadir di majelis pendidikan agama. Perkenalkan, nama saya Galuh Febrian Darmayati. Saya sebagai moderator presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan judul Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam dan Cara Pengaplikasiannya. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam Bapak Heru Setiawan MPDI dan teman-teman tercinta kami yang telah berkenan hadir. Hari ini kita akan belajar bersama, jadi lupakan sejenak kenangan lama dan fokus saja kepada kamu. Karena kami janji materi ini gak akan bikin patah hati. Asik. Bagian pertama tentang pengertian dasar pendidikan Islam yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses menanamkan pengetahuan serta nilai-nilai Islam guna membentuk individu yang seimbang dan taat dengan sasaran mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip pelaksanaannya bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi atau hadis dan ijtihad yang meliputi pengembangan pemikiran, perasaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua, klasifikasi dasar pendidikan Islam. Klasifikasi dasar pendidikan Islam bersumber dari 3 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi atau hadis, yang ketiga ijtihad. Bagian keempat, tujuan pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh saudari saya, Aura Putri Afrina. Baik, tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah yang pertama yaitu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga membentuk akhlak mulia, dan terakhir mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Mencari kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah upaya kita dalam meraih ketentraman dan kesuksesan di akhirat maupun dunia, serta keselamatan dan ketenangan yang abadi di akhirat. Contohnya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berbuat baik kepada sesama manusia, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah adalah upaya untuk kita melakukan ketaatan, kepatuhan, dan beribadah. Contohnya yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, serta berdoa dan zikir, dan berbuat atau bersikap baik kepada orang tua dan orang lain. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia, yaitu proses yang bertujuan membersihkan hati beserta jiwa dari sifat iri dengki terhadap orang lain, sombong, kikir, dan sikap negatif lainnya. Contohnya yaitu menjadi orang yang sabar, mampu mengontrol emosi, jujur dalam pengucapan, tiada dusta di dalamnya. Yang ketiga, ikhlas terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup, karena tahu semua ini sudah jadi takdir Allah. Terus amanah dalam perkataan maupun perbuatan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan Islam, yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan ilmu agama, sains, dan menggabungkan teknologi agar dapat mengembangkan pemikiran secara kritis, inovatif sesuai sesuatu yang menginovasi. Contohnya yaitu menggunakan teknologi modern untuk pembelajaran yang lebih menarik dalam menggambarkan ilmu pendidikan Islam di zaman sekarang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya Upit. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengaplikasian pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3, yaitu di sekolah. Yang pertama di sekolah, yang kedua di masyarakat, dan yang ketiga di lingkungan keluarga. Yang pertama di sekolah.
Nah, selain pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas tentang agama, bisa juga dilakukan dengan pembiasaan kegiatan keagamaan. Misalnya, pagi sebelum masuk kelas ada kegiatan wajib sholat duha. Terus misal kayak sebelum pulang sekolah itu ada wajib jamaah sholat zuhur. Itu bisa menjadi kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah. Terus pengembangan karakter dan moral. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan memberikan pelajaran tentang nilai-nilai kejujuran dan saling menghormati serta mengadakan program pengawasan perilaku untuk menanamkan akhlak terpuji. Misal misal di suatu sekolah tuh biasanya ada yang menerapkan kantin kejujuran. Itu tuh bisa buat melatih kejujuran warga yang ada di sekolah. Terus juga misal Jumat sedekah. Nah, jadi semua warga di sekolah itu diwajibkan untuk sedekah seikhlasnya. Nah, itu bisa buat pembiasaan kegiatan pengembangan karakter dan moral di sekolah. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Contohnya biasanya bisa dengan dilakukan penyelenggaraan lembaga pendidikan informal. Contoh misalnya bangun atau mendirikan TPQ, atau biasanya juga bisa buat organisasi remaja masjid. Nah, seperti itu bisa Balik semangat. Nah, itu bisa jadi kegiatan yang mendukung pendidikan Islam di lingkungan masyarakat. Bisa juga biasanya itu ada, kalau di desa-desa itu ibu-ibu tuh ada tuh majelis taklim, ya enggak yang namanya desa? Ya. Majelis taklim, tahlil. Nah, itu bisa. Iya. Terus yang ketiga, di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ini penerapannya bisa melalui orang tua. Jadi orang tua yang memberikan contoh nilai-nilai Islam kepada seluruh anggota keluarga. Ke anaknya misalnya kayak waktunya sholat, orang tuanya langsung bertugas sholat. Nah, itu kan bisa jadi contoh buat anak-anaknya. Terus waktunya ngaji juga ngaji. Itu juga bisa mengajarkan rukun iman dan rukun Islam kepada anak. Jadi ini kita diajari tentang rukun iman, rukun Islam yang sederhana aja gitu, biar anak ini bisa memahami. Nah, dengan cara-cara tersebut pendidikan Islam ini dapat diterapkan bukan hanya di sekolah, bisa di sekolah, di lingkungan keluarga, juga di lingkungan masyarakat. Itu semuanya seimbang. Sudah.